adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Oke, kita sebelum mulai, adik-adik bisa duduk yang rapi. Mungkin yang lagi masih main-main bisa dirapiin mainannya dulu. Kita mau mulai ibadahnya. Oke? Siap? Oke, kita mulai ya ibadahnya. Ibadah pada hari ini kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintu. Musik. Senyum adik-adik, kita mau nama Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuk. Oke adik-adik, untuk membuka ibadah pada hari ini kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami satu persatu, dan Kau juga kiranya mau memberkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita nyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Musik! Suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon bimbingan dari Roh Kudus. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami ingin membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan ceritanya. Kiranya juga Engkau mau memberkati agar nantinya firman yang telah kami dengar ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan kegiatan ibadah kita. Kita sekarang mau membaca Alkitab. Kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari Kitab Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Kita cari dulu kitabnya. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama ya. Dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sia-sia makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi sama Kak Sabrina.
Adik-adik udah siap ya buat dengar firman Tuhan hari ini? Nah, kalau sudah, kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu pemimpin? Jadi adik-adik, pemimpin itu adalah orang yang memimpin, orang yang bertugas sebagai ketua di dalam suatu kelompok. Selain itu adik-adik, pemimpin itu juga bertugas untuk memberikan contoh yang baik. Sekarang siapa yang mau jadi pemimpin? Terus gimana Kak cara menjadi pemimpin yang benar, cara menjadi pemimpin yang baik? Nah adik-adik kan tadi kakak bilang kalau menjadi pemimpin itu kita memberikan contoh yang baik, kita menjadi ketua di dalam suatu kelompok. Tapi menjadi pemimpin itu nggak harus dimulai dari dalam suatu kelompok lah adik-adik. Tapi bisa juga dimulai dari diri kita sendiri. Terus gimana tuh Kak caranya? Nah adik-adik bisa dengan misalnya adik-adik di rumah punya hewan peliharaan. Nah adik-adik harus bertanggung jawab kepada hewan peliharaan tersebut. Adik-adik kasih makan, adik-adik sayang, nggak adik-adik jahatin. Selain itu, misalnya adik-adik di rumah punya adik. Nah, adik-adik bisa memberikan contoh yang baik. Misalnya sebelum tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa. Selain itu, makannya tepat waktu. Terus makannya pinter, mau makan sayur, mau makan buah-buahan. Selain itu, apalagi ya? Misalnya nih adik-adik habis bermain. Kan pasti mainannya berantakan. Nah, adik-adik rapihkan lagi mainannya sehabis dipakai, sehabis dimainkan. Untuk menjadi pemimpin yang benar, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita juga harus melibatkan Tuhan Yesus. Bisa dengan cara membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan perintah-perintah Tuhan Yesus yang harus kita patuhi adik-adik. Nah selain itu kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakan ayat Alkitab untuk adik-adik. Nah selain membaca Alkitab, bisa juga dengan sekolah minggu kayak yang adik-adik lagi sekarang lakuin ini. Karena di sekolah minggu kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Minggu ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang benar, untuk menjadi pemimpin yang baik dengan dimulai dari diri kita sendiri. Lakukan hal-hal yang baik tadi yang sudah seperti tadi kakak sebutkan. Dan jangan lupa untuk juga tetap melibatkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dan juga keluarga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Apalagi sekarang COVID udah mulai naik-naik lagi. Semoga adik-adik dan keluarga tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke, tadi kita udah baca bacaan dari Hakim-Hakim 1 ayat 1-7. Sekarang Kak Olive mau mulai ceritanya. Oke, adik-adik bisa duduk yang rapi karena Kak Olive mau mulai ceritanya. Nah, adik-adik sekarang Kak Olive mau cerita tentang pemimpin. Pemimpin itu apa sih Kak Olive? Nah, adik-adik, jadi pemimpin itu adalah seseorang yang mengetuai atau mengepalai sesuatu. Jadi orang-orang yang ada di bawahnya adik-adik. Dan biasanya pemimpin itu mampu mempengaruhi secara positif timnya maupun orang-orang yang ada di bawahnya adik-adik. Nah selain itu juga pasti pemimpin itu mampu mendidik dan juga melayani tim maupun bawahannya. Contohnya pasti ada nih, adik-adik kenal siapa pemimpin Republik Indonesia saat ini? Nah ini nih ada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini. Nah
nggak cuman Pak Jokowi, pemimpin-pemimpin di sekitar adik-adik yang mungkin bisa adik-adik lihat itu adalah contohnya kepala sekolah adik-adik di sekolah adik-adik. Kan kepala sekolah ini memimpin organisasi di sekolah adik-adik, guru-guru yang mendidik di sekolah adik-adik. Nah, ada juga mungkin yang orang tuanya bekerja di kantor menjadi seorang bos atau pemimpin, atau juga memiliki atasan yang menjadi seorang pemimpin di kantor tersebut. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mengetahui tentang pemimpin itu, bacaan kita hari ini juga mau mengajari kita mengenai pemimpin adik-adik. Nah, jadi bacaan dari hakim-hakim yang telah kita baca tadi, sebenarnya kondisinya adalah bangsa Israel itu sedang memperebutkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, adik-adik. Nah, sebelumnya itu bangsa Israel kan dipimpin oleh Musa untuk memperebutkan tanah perjanjian ini. Lalu akhirnya digantikan oleh Yosua, adik-adik. Nih gambarnya, jadi Yosua memimpin bangsa Israel untuk memperebutkan tanah perjanjian. Nah, setelah Yosua meninggal dan sudah tiada, dari bacaan kita tadi, bangsa Israel itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa nih yang akhirnya memimpin bangsa Israel setelah ketiadaan Yosua? Siapa yang akan mengerjakan tugas-tugas kepemimpinan Yosua? Nah, akhirnya diketahui dari bacaan bahwa yang akan menggantikan Yosua adalah suku Yehuda, adik-adik. Jadi yang akan memerangi orang-orang yang ada di Kanaan untuk memperebut tanah perjanjian tersebut adalah suku Yehuda, adik. Dan Yehuda juga mengajak Simon, adik-adik, untuk membantu memperebutkan tanah Kanaan dan juga yang pasti untuk memimpin bangsa Israel itu, adik-adik. Nah, menurut adik-adik nih, kira-kira gampang nggak ya yang awalnya tadinya tidak punya tugas untuk memimpin bangsa Israel, lalu akhirnya diberikan tugas nih oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan posisi Yosua, memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, lalu dan juga untuk memenangkan tanah perjanjian, adik-adik. Menurut adik-adik gimana? Pasti susah ya, adik-adik, pasti tidak mudah karena Yehuda, suku Yehuda dan juga Simon harus mempersiapkan diri mereka, adik-adik, untuk bisa dan mampu menjadi seorang pemimpin bangsa Israel dan juga memperebutkan tanah perjanjian itu, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu ya, adik-adik, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, adik-adik. Harus mampu mempersiapkan diri baik nanti karena nantinya akan memimpin tim atau bawahan yang dipimpin tersebut, adik-adik. Nah, di sini adik-adik, siapa yang mau jadi pemimpin? Angkat tangan nih coba. Kak juga mau loh jadi pemimpin. Nah, adik-adik, untuk di umur adik-adik sekarang mungkin sedikit kesempatan nih untuk menjadi seorang pemimpin ya, adik-adik. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin nantinya yang baik di masa depan, yang pertama kali dan yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus mampu memimpin diri sendiri, adik-adik. Maksudnya gimana Kak Olive memimpin diri sendiri? Nah, Kak Olive mau tanya nih, siapa yang di rumahnya habis bangun tidur langsung beresin tempat tidur sendiri? Ayo, siapa? Atau juga siapa yang setelah main misalnya main PS atau main yang lain langsung diberesin sendiri tanpa disuruh papa mama atau tanpa dibantu mungkin sama bibi di rumah? Siapa? Nah, jadi adik-adik, memimpin diri sendiri itu adalah mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita saat ini sendiri, adik-adik. Seperti contohnya tadi nih, atau juga Kak Olive punya banyak contoh nih. Ya, yang pertama tadi Kak Olive misalnya bangun tidur langsung beresin tempat tidur tanpa disuruh sama papa mama atau bahkan papa mama yang beresin, ya kan? Nah, lalu contoh-contoh gambar di sini. Misalnya, adik-adik sebagai murid di sekolah, tugas dan tanggung jawabnya pasti mengerjakan tugas dan PR yang diberikan. Nah, karena itu
tugas dan tanggung jawab kita dengan memimpin diri sendiri tanpa perlu diingetin, langsung dikerjain tugasnya gitu ya. Terus juga yang kedua nih, misalnya siapa adik-adik di sini tadi yang langsung beresin mainannya setelah main. Jadi kan main tadi kan adik-adik nih yang main, pasti yang beresin juga harus adik-adik. Adik-adik harus bertanggung jawab membereskan mainannya adik-adik. Atau contohnya lagi nih, adik-adik siapa yang tanpa disuruh papa mama langsung makan sayur dan buah yang ada di rumah. Nah, adik-adik juga harus mampu mengetahui nih adik-adik, kok adik-adik, badan adik-adik ini harus dijaga, ya kan? Adik-adik harus makan makanan yang baik dan bergizi untuk badan adik-adik. Nah, contohnya dari sayur, mungkin adik-adik ada yang pilih-pilih sayur gitu kan. Padahal sayur itu penting dan mungkin memberikan vitamin yang tidak dapat diperoleh dari yang lain adik-adik, contohnya adalah serat. Jadi adik-adik sadar, oke, aku harus makan yang sehat untuk badan aku gitu ya. Jadi adik-adik mampu memimpin dan mengetahui hal-hal yang baik untuk diri sendiri, contohnya dengan makan sayur. Dan yang terakhir, contohnya nih, adalah berdoa tanpa harus diingetin sama papa mama. Jadi misalnya mau belajar harus berdoa dulu, karena adik-adik kan nggak bisa sendiri kan dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi butuh bimbingan dari Tuhan Yesus. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Nah, tapi adik-adik harus ingat, meskipun adik-adik merasa adik-adik mampu memimpin diri sendiri dan harus mampu memimpin diri sendiri, adik-adik juga harus tetap dengar-dengaran sama papa mama, sama guru gitu ya. Atau harus tetap dengar-dengaran kayak pemimpin bangsa Israel, Musa dan Yosua juga tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, adik-adik selain belajar untuk memimpin diri sendiri, terlebih dahulu adik-adik kan juga bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dari pemimpin-pemimpin di sekitar adik-adik. Contohnya tadi misalnya kepala adik-adik, guru adik-adik gitu ya. Atau mungkin bapak ketua RT di perumahan adik-adik gitu ya. Tapi ada juga salah satu pemimpin yang sangat memberikan teladan kepemimpinan buat kita, itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Jadi selain dari yang ada di sekitar kita, jangan lupa untuk belajar kepemimpinan yang paling terbaik dari Tuhan Yesus adik-adik dengan membaca Alkitab. Dari Alkitab itu kita bisa belajar teladan Tuhan Yesus menjadi pemimpin, Tuhan Yesus yang memimpin murid-muridnya, Tuhan Yesus yang setia kepada murid-muridnya, mendidik dan melayani gitu ya, dan setia juga sama kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik bisa belajar kepemimpinan dari membaca Alkitab ya adik-adik. Jadi adik-adik juga baca kitab itu kan juga tugas dan tanggung jawab adik-adik ya. Jadi dengan selain untuk memimpin diri sendiri, adik-adik juga bisa belajar kepemimpinan Tuhan Yesus di Alkitab. Oke, jadi hari ini Kak Olive mau ingetin adik-adik untuk mampu menjadi pemimpin-pemimpin kecil untuk dirinya sendiri adik-adik, dengan terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab adik-adik sendiri dengan disiplin. Baru nanti adik-adik bisa belajar akhirnya mulai dari diri sendiri dan akhirnya bisa menjadi pemimpin di sekitar adik-adik. Yang adik-adik bisa pelajari untuk menjadi pemimpin yang baik itu dari pemimpin di sekitar adik-adik, dan yang terpenting juga dari Tuhan Yesus. Oke, untuk menutup, mari kita baca kalimat di sini bersama-sama. Aku mau belajar memimpin diri sendiri. Sekali lagi, aku mau belajar memimpin diri sendiri. Oke, sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik selalu bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri ya adik-adik ya. Oke, Kak Olive pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kelas tanggung akan bersama Kakak Mario. Nah adik-adik, hari ini judul pembelajaran kita adalah pemimpin yang benar.
tadi kita sudah baca Alkitabnya bersama-sama ya, dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, kakak sebelum kita masuk ke uraian Alkitab, kakak punya pertanyaan. Siapa sih yang dimaksud dari hakim-hakim itu? Jadi, hakim-hakim adalah orang yang mempunyai wewenang yang begitu banyak. Salah satu contoh wewenang yang sudah kita baca tadi adalah wewenang untuk memulai peperangan, wewenang untuk mengadili seseorang, wewenang untuk kemana kita harus pergi, dan banyak hal lainnya. Jadi mereka mempunyai wewenang. Dan selain itu, hakim-hakim ini juga bisa diartikan orang yang mengkepalai suku. Nah, bacaan kita tadi kan kita baca bahwa suku yang terdapat di bacaan kita tadi adalah suku Yehuda. Nah, kita masuk ke uraian Alkitabnya. Di ayat yang pertama, setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Itu tadi barusan ayat yang pertama. Setelah orang Israel bertanya seperti itu, Tuhan menunjuk Yehuda untuk memimpin peperangan melawan orang Kanaan yang sebelumnya dipimpin oleh Yosua. Jadi Tuhan menunjuk Yehuda untuk berperang melawan orang Kanaan. Nah, setelah mengetahui dirinya ditunjuk oleh Tuhan, kemudian Yehuda meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Simeon untuk berperang bersama. Jadi, setelah ditunjuk Tuhan untuk memimpin peperangan, kemudian Yehuda di sini di ayatnya yang ke-3 mengatakan bahwa ikutlah berperang bersama, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Di situ Yehuda meminta tolong kepada saudaranya itu, yang adalah Simeon, untuk berperang bersama. Nah, kemudian keduanya berperang, sehingga orang Kanaan bersama dengan orang Feris berhasil dikalahkan oleh Yehuda. Nah, di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 kita baca, di situ menunjukkan bahwa awal hingga akhir peperangan. Lalu di ayatnya yang ke-6 dan 7 di situ menunjukkan kejadian-kejadian setelah peperangan. Nah, bacaan kita tadi itu kan menunjukkan bahwa Yehuda memenangkan peperangan ini. Nah, pertanyaan yang sekarang kakak ingin tunjukkan adalah kenapa Yehuda bisa menang? Kok Yehuda bisa menang sih? Gitu pertanyaannya. Atau mungkin pertanyaannya bisa diganti seperti kenapa pemimpin-pemimpin sebelumnya bisa berhasil melewati rintangan-rintangan dalam kepemimpinan dia? Karena mereka adalah pemimpin yang benar. Caranya mereka menjadi pemimpin yang benar seperti Yehuda atau mungkin Yosua atau mungkin Nabi Musa, mereka bisa menjadi pemimpin yang benar. Mereka dapat melewati semua itu karena mereka berserah kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan dan mereka juga mengikuti perintah dari Tuhan. Sehingga karena mereka melakukan itu, Tuhan juga tidak lepas tangan. Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka sehingga mereka dapat memenangkan peperangan atau mereka dapat melewati semua itu. Nah, jadi caranya kita dapat menjadi pemimpin seperti mereka adalah kita berserah kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik, caranya adik-adik menjadi pemimpin, di sini kakak bagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada menjadi pemimpin untuk diri sendiri, dan yang kedua menjadi pemimpin untuk lingkungan. Di sini udah ada masing-masing kakak udah berikan 4 gambar. Nah, kita mulai dari yang menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Pertama,
di situ ada gambar uh, uh, seorang anak yang sedang berdoa. Nah, yang dimaksudkan dari gambar ini adalah cara kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri adalah kita pertama berdoa, harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus menemukan Tuhan. Gimana caranya kita menemukan Tuhan? Caranya adalah kita rajin membaca Alkitab. Karena kita rajin membaca Alkitab, di sana kita dapat menemukan perintah-perintah dari Tuhan. Kita dapat menemukan firman Tuhan. Kita dapat tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan dari bacaan Alkitab kita. Dan kita dapat kita dapat menemukan petunjuk-petunjuk hidup dalam Alkitab. Jadi cara kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri, yang pertama itu tadi seperti yang sebelumnya sudah dibahas juga, kita harus menyerahkan diri dengan cara kita dapat berdoa, dan kita harus menemukan Tuhan dengan cara kita rajin membaca Alkitab. Nah, di gambar yang kedua ini ada gambar seorang adik yang sedang mengerjakan tugas. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita dapat menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri adalah dengan cara kita dapat membagi waktu. Kita membagi waktu untuk kapan kita harus belajar, kapan kita harus mengerjakan tugas, dan kita juga boleh kok meluangkan waktu. Yang penting kita dapat mengatur waktu itu, kapan kita harus bermain. Nah, jadi di sini dengan kita mengatur waktu itu, kita menunjukkan sikap kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, di gambar yang ketiga ini ada gambar seorang anak yang sedang sikat gigi. Kenapa dia sikat gigi? Karena dia ini juga bentuk menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Adalah dengan cara kita menjaga, merawat diri kita. Karena diri kita adalah pemberian dari Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan, sehingga kita harus menjaga dan merawat diri kita. Dengan itu kita dapat menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan gambar yang terakhir di ini adalah gambar seseorang yang sedang beristirahat. Seperti sebelumnya juga, kapan kita membagi waktu untuk belajar, bermain, mengerjakan tugas, kita juga harus mengatur waktu untuk kapan kita beristirahat. Dengan keempat contoh ini, kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Hal-hal ini mudah diterapkan selama kita mempunyai keinginan untuk memimpin diri kita, untuk menjadi pemimpin. Nah, di bagian yang kedua, ada menjadi pemimpin untuk lingkungan. Nah, di sini gambar pertamanya ada sekelompok anak-anak yang sedang kerja kelompok. Nah, mungkin ini yang contoh yang kita dapat temukan di sekolah ya adik-adik. Yang kita temukan di sekolah dengan misalnya kerja kelompok. Misalnya ada yang mengatur, aku kerjain nomor 1 sampai 3, kamu kerjain nomor 1 sampai ini, selanjutnya ini. Nah, dengan kita membantu teman-teman kita tersebut, mengelola teman-teman kita juga bisa menjadi pemimpin di situ. Atau misalnya ada teman kita yang tidak bisa melakukan sesuatu, mengerjakan soal apa, bertanya kepada kita, dan kita mengajarkan dengan senang hati, dengan sukarela, agar kita dapat menumbuhkan sifat kepemimpinan kita. Di gambar yang kedua ada contoh kakak beradik. Mungkin adik-adik di sini ada yang punya saudara, entah sepupu, entah adik, entah kakak. Dengan kita menunjukkan bahwa kita merawat mereka, menjaga mereka, serta memberi mereka perhatian, itu juga menunjukkan sifat kepemimpinan. Nah, di gambar ketiga, ada gambar seorang anak dengan berbagai hewan peliharaan. Itu juga dapat menunjukkan sifat kepemimpinan kita loh, dengan kita merawat mereka, dengan kita memberi mereka makanan, dengan kita menjaga mereka, itu juga menunjukkan sifat kepemimpinan yang mudah diterapkan. Dan di gambar yang terakhir, ini ada sekelompok anak-anak yang sedang berada di gereja atau sekolah minggu. Nah, yang bisa diterapkan contohnya adalah misalnya adik-adik mempunyai teman di gereja di sekolah minggu,
adik-adik bisa mengajak teman-teman tersebut untuk juga ikut berpartisipasi atau ikut beribadah ke sekolah minggu. Dengan itu kita juga bisa menjadi pemimpin di lingkungan. Jadi adik-adik ada banyak cara untuk kita menjadi pemimpin yang benar. Nah, dari yang pertama tadi kita ketahui dari bacaan bahwa Yehuda memimpin peperangan setelah ditunjuk oleh Tuhan. Di situ Yehuda berserah dan Yehuda mengikuti perintah dari Tuhan untuk memimpin peperangan tersebut. Dan dari situ Yehuda menunjukkan sifat kepemimpinan dia. Dia berserah dan dia juga melakukan pekerjaan yang sudah diperintahkan kepada dirinya dari Tuhan. Jadi adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus, agar adik-adik dapat menjadi pemimpin, adik-adik harus menyerahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu adik-adik bisa membaca Alkitab, di mana di sini banyak tertulis petunjuk-petunjuk hidup, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Adik-adik dapat membacanya setiap hari, sehingga adik-adik dapat menjadi pemimpin yang benar. Oke, sekian untuk hari Minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Adik-adik, kan barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Musik! Baik adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang telah diajarkan dari kakak-kakak dapat menjadi pembelajaran baik pada hari Minggu ini untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk bangsa negara ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati bangsa negara ini, berkati presidennya, wakil presiden, serta jajaran pemerintahan yang lainnya ya Tuhan, agar bangsa negara ini, khususnya bangsa Indonesia, dapat menjadi bangsa yang terus maju, negara yang terus maju untuk masa depan yang bicara. Berkati juga bangsa negara yang ada di seluruh dunia ya Tuhan, berkati seluruh bangsa dan negara agar dapat menjadi dunia yang selalu aman, nyaman, dan tentram ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pendidikan adik-adik. Tolong Tuhan berkati adik-adik yang bersekolah agar adik-adik dapat menjalani kegiatan pendidikan di sekolah dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga para pengajarnya dan instansi sekolahnya ya Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi penerus bangsa yang cemerlang. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami, papa, mama, opa, oma. Berkati mereka semua yang telah merawat dan menjaga kami ya Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Dan berikan mereka selalu kebahagiaan serta rezeki yang melimpah ya Tuhan, karena hanya padamu kami mempercayakan kebahagiaan orang tua kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit atau keluarga kerabat kami yang sedang sakit ya Tuhan. Jamah mereka, berikan mereka kesembuhan. Berkati makanan serta minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi agar mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja ya Tuhan, berkatilah GPIB Gloria khususnya ya Tuhan, berkati segala pelkat pelayanannya ya Tuhan, agar kami gereja dapat terus berkembang dan melayani hanya namamu saja ya Tuhan, hanya demi kebaikan namamu. Kami juga ingin berdoa untuk pelkat PA ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan agar berikan mereka selalu kesehatan, kesuksesan dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk janda duda, yatim piatu, serta orang yang sedang berkesusahan ya Tuhan. Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang dapat memberikan mereka kebahagiaan yang tiada tara ya Tuhan. Hibur mereka ya Tuhan, berikan mereka penghiburan agar mereka dapat menjalani hidup dengan senantiasa hanya menyembah namamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya atau bisa juga dititip lewat papa mama. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Musik! Sekarang kita mau doa persembahan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi dapat digunakan untuk kebaikan namamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, gak terasa ya ibadah kita pada minggu ini sudah mau berakhir. Nah, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, yuk kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Musik! Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati seluruh kegiatan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya semua pembelajaran dan semua berkat dan karunia dapat kami terima sepenuhnya ya Tuhan, dan semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, di esok hari, dan demi kebaikan namamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan kegiatan kami. Tolong Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya, sehingga kami selalu dalam naungan dan lindungan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, terima kasih.
kita bertemu di IHMPA via Zoom ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.